Ekspor PDF dan persiapan untuk mencetak dalam mode simulation. Tidak memungkinkan mencetak pola langsung dari Flow pada printer konvensional dalam format A4, tetapi Anda dapat menyiapkan file dalam format PDF atau file gambar untuk dicetak dari program lain. Anda dapat mencetak pola langsung dari Flow pada plotter jika Anda memilikinya, atau menyiapkan file untuk dicetak. Anda dapat menyiapkan pola untuk dicetak dalam dua mode, di mode simulation normal dan bekerja di jendela 2D, dan di mode print layout. Saat diproses, hasil akan berbeda. Kita akan mencoba memahaminya. Saya akan menggunakan pola jeans saya karena saya mempunyai pola yang telah digradasi dan dengan kelonggaran sehingga akan menjadi lebih jelas. Anda dapat berlatih di produk sendiri maupun atau dari latihan sebelumnya. Saya bekerja sedikit dengan pola-pola ini dan menambahkan perekat di beberapa tempat pada detail. Serta menambahkan kain lain juga, lalu menetapkannya ke kain keras di saku. Poin yang sangat penting pada kain, jika Anda ingin pola dicetak tanpa diberi motif, tetapi hanya kontur dan garis untuk mencetak kemudian misalnya di opsi hitam putih, maka perlu mengatur semua kain menjadi putih. Tekstur dapat dibiarkan, karena kemudian dapat dimatikan di pengaturan. Namun warnanya tidak boleh dimatikan di pengaturan, dan ia akan sama seperti yang diatur pada kain pada akhirnya. Dari jendela 2D kita dapat menyimpan pola dalam format vektor PDF, dan juga dalam bentuk gambar JPEG dan PNG. Tetapi sebenarnya kita hanya akan menyimpan apa yang saat ini kita lihat di jendela 2D. Jika produk telah digradasi seperti milik saya, maka setiap ukuran perlu disimpan secara terpisah dengan beralih ke yang Anda butuhkan di tab Grading. Untuk menyimpan file, kita memiliki dua opsi di menu File. Yang pertama adalah dari menu Export, Adobe PDF. Opsi ini digunakan untuk mengekspor konten jendela 2D dalam format vektor PDF. Kemungkinan kedua adalah menu Snapshot, 2D Pattern 1:1. Itu digunakan untuk menyimpan pola juga dalam format PDF vektor dan untuk menyimpan dalam tampilan gambar JPEG dan PNG. Meskipun di kedua versi ada, tampaknya versi PDF sama. Namun pengaturannya akan berbeda untuk setiap opsi, demikian juga dari hasil ekspor. Jika kita memilih ekspor, Adobe PDF, maka pola akan diekspor persis seperti yang sekarang ada di jendela 2D. Kita menemukan folder tempat kita ingin menyimpan file kita dan berikan nama. Setelah itu kita atur parameter untuk mengekspor pola. Di parameter scale, kita pilih satuan ukuran dan skala. Rotation adalah perputaran. Page margin adalah margin. Nilai-nilai yang ditetapkan di sini akan bertambah di sekitar seluruh area cetak di sekitar semua pola kita. Secara default di sini adalah 10 cm ke segala arah. Saya menguranginya. Di bagian Options, kita pilih apa yang tepatnya kita ingin lihat pada pola. Show Lines. Tampilkan garis. Kita centang garis mana yang akan ditampilkan dan mana yang tidak. Graphic Lines. Garis di sekitar grafik. Internal Lines. Internal. Base Notch. Garis dasar dan takik. Pattern Outlines. Kontur pola. Seam Allowance. Kelonggaran. Reference Lines. Garis referensi. Bagian selanjutnya Show Image. Tampilkan gambar. Fabric Texture. Ini adalah tekstur kain kita. Graphic. Graphic. Bagian selanjutnya Show Add Information. Menampilkan informasi tambahan. Pattern Names. Nama detail. Pattern Annotation. Tulisan pada detail. Line Length. Panjang semua garis dan kontur. Grain Lines. Belahan. Buttons. Buttonholes. Kancing dan lubang kancing. 2D Measurement. Garis ukur. Point of Measurement. Ketika kita telah menandai semua yang kita butuhkan, kita bisa mengklik OK. Tetapi perhatikan bahwa di sini tidak ada pengaturan ukuran area cetak. File akan menjadi sebagaimana ukuran sesuai dengan penempatan pola, dan mungkin untuk beberapa kasus ini akan cocok. Tetapi jika Anda bersiap mencetak nanti pada plotter, di mana terdapat lebar kertas tertentu, atau jika Anda ingin menyiapkan file untuk dicetak di A4 kelak, maka menggunakannya dalam bentuk murni ini sangat tidak cocok.
Saya menempatkan file seperti ini dan sekarang saya melihat bahwa tidak ada salahnya untuk sedikit menambah bidang. Pola di sini terletak tepat seperti yang ada di jendela 2D. Jika Anda ingin mengontrol area cetak, Anda dapat mengatur beberapa ukuran. Lalu pilih snapshot pola 2D satu persatu. Dengan opsi ini, kita memilih fitur untuk mempengaruhi letak detail dan menetapkan pedoman untuk lebar dan panjang. Kita menetapkan pengaturan. Di bagian size ukuran, kita atur ukuran bakal file. Di parameter preset, kita tetapkan ukuran area cetak dari yang ditawarkan. Jika Anda berencana menggunakan file ini untuk dicetak di A4 kelak, maka kita pilih itu. Jika Anda mencetak di plotter, misalnya, maka di kasus ini kita buat custom, pengaturan custom. Lalu kemudian kita atur ukuran secara manual sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, masuk akal untuk mengatur lebar, sedangkan tinggi dapat diatur secara acak. Lebar, ini akan menjadi ukuran horizontal dari persegi panjang ini. Unit, ini adalah satuan ukuran yang kita atur. Resolution, resolusi. Untuk pencetakan sering diatur sebagai 300 ppi. Di pengaturan opsi, kita melihat poin yang sudah kita kenal. Tetapi ada beberapa tambahan dibandingkan dengan ekspor. Symmetric, intense lines adalah garis simetris antara detail terkait. Seams typing, bone, skive. Ini adalah area di mana kita memiliki perekat atau penipisan. Transparent background adalah latar belakang transparan. Tidak disarankan memilih parameter ini untuk mencetak pola. Jendela pengaturan ini tidak kita tutup sepenuhnya sampai kita menyiapkan pola untuk dicetak. Ia akan selalu aktif pada kita. Di jendela 2D, kita dapat memindahkan dan mengatur semua detail kita secara lebih padat. Kita dapat memutarnya, dan pada saat yang sama, kita dipandu oleh jaring putus-putus, ukurannya yang kita atur di bagian size kita. Saya mengatur lebarnya 100 cm, dan saya memiliki beberapa persegi panjang besar seperti ini. Lalu saya akan mencoba menempatkan detailnya sehingga sesuai secara maksimal dengan lebar satu persegi panjang, secara padat. Panjangnya tidak begitu menarik bagi saya, karena di Claw, sebagai hasilnya, itu tidak akan memotong file yang sudah jadi pada ukuran ini. File akan seperti yang didapatkan sebenarnya sebagai hasil dari penempatan pola. Jadi saya akan menempatkan detail saya secara maksimal. Saya akan sedikit mempercepat videonya agar tidak menyita waktu Anda. Dan beginilah hasil yang saya dapatkan. Saya menempatkan detail saya sepadat mungkin, dan seperti yang Anda lihat, mereka sesuai dengan lebar satu persegi panjang. Panjangnya, seperti yang saya katakan, tidak terlalu menarik bagi saya. Yang utama bagi saya di sini adalah lebarnya. Jika kita perlu mencetak pada A4 atau A3 dan sejenisnya, maka dalam hal ini, kita beralih di bagian preset ke pengaturan yang diinginkan. Dan dalam hal ini kita melihat kira-kira berapa banyak lembar ukuran ini yang kita perlukan untuk mencetak pola-pola ini. Dan dengan bantuan detail yang bergerak dan berputar, kita berusaha sebisa mungkin meminimalkan jumlahnya. Yaitu kenyataannya, kita melakukan tata letak yang ekonomis secara manual. Ketika kita telah melakukan semua yang kita bisa, maka kita klik tombol Save di jendela pengaturan kita. Dan kemudian kita dapat memilih format di mana kita akan menyimpan file kita. Ini bisa JPEG, PNG. Ini adalah format untuk menyimpan gambar, dan PDF ini juga akan menjadi format vektor. Kita berikan nama untuk file kita dan menyimpannya. Saya memilih PDF, dan sekarang saya memiliki pengaturan tambahan skala dan rotasi.
Mari kita lihat apa yang terjadi. Saya ingin mengalihkan perhatian Anda pada fakta bahwa di opsi penyimpanan ini, kita tidak dapat memilih bidang dan mereka secara default ditambahkan 10 cm dari semua sisi, yaitu lebar kita. 10 cm lagi ditambahkan ke kiri dan kanan, yang tentu saja kemungkinan besar sangat tidak cocok. Jadi saya memilih untuk saya kombinasikan pekerjaan dalam dua mode. Pertama, saya menggunakan snapshot 2D pattern untuk menempatkan pola dengan paling padat pada area yang saya butuhkan jendela 2D. Saya tidak menyimpan file setelah itu, tetapi polanya tetap berada di jendela 2D sesuai kebutuhan, seringkas mungkin. Lalu saya mengekspornya menggunakan export Adobe PDF. Dan di sini sudah dimungkinkan untuk mengatur ukuran bidang. Sayangnya, kita belum dapat sekarang memengaruhi ukuran font tulisan dan ukuran panah belahan di Clo. Jadi, kita harus mengedit file ini di program lain, misalnya Illustrator Adobe. Jika Anda perlu mengatur pola dengan sempurna, tetapi karena ini adalah format vektor, maka pada prinsipnya tidak begitu sulit melakukannya. Untuk mencetak di printer dalam format A4, Anda perlu membagi file PDF besar yang didapat kemudian di program pihak ketiga. Untuk ini saya menggunakan versi program gratis Foxit Reader. Jika Anda mengetahui beberapa program lain untuk tujuan ini, maka tentu saja Anda dapat menggunakannya. Tata letak ekonomis pola dalam mode Print Layout, ekspor ke PLT. Kita telah mempertimbangkan bekerja dengan mempersiapkan pola untuk pencetakan di mode Simulation. Tetapi kita masih memiliki mode Print Layout. Kita bisa masuk ke mode ini dengan memilihnya dari daftar mode di sudut kanan atas antarmuka. Kita juga dapat secara otomatis beralih ke mode ini jika kita memilih di menu File fungsi Plotter atau Export Plotter PLT. Saya akan beralih ke mode ini dengan memilihnya dari daftar mode kita. Mode Print Layout yang dimaksud untuk mencetak atau menyiapkan file untuk mencetak pola untuk marker. Mari kita lihat cara mode ini bekerja. Di area kerja di sebelah kanan, kita melihat detail yang berada di pusat di sudut kiri atas persegi panjang. Letak yang demikian dibuat oleh program secara default. Persegi panjang sebenarnya adalah kain kita seolah-olah diletakkan di atas meja pemotongan. Harap dicatat bahwa jika kita memiliki lebih dari satu kain dalam proyek, maka di bagian atas kita akan melihat bookmark untuk masing-masing kain kita, dan untuk setiap kain masing-masing akan ada markernya sendiri. Ini tentu logis jika kita berbicara tentang pencetakan pola langsung untuk pemotongan dalam produksi. Selain itu, jika kita menggunakan perekat, maka akan ada tata letak terpisah untuk mereka. Ini berada di tab Bold. Jika kita menggunakan perekat dengan jenis yang berbeda untuk detail kita, maka sayang, saat ini tidak berada di tab yang terpisah. Untuk semua perekat akan ada satu tata letak umum. Jika kita berencana untuk mencetak bukan marker, tetapi hanya pola untuk pemotongan kertas atau karton selanjutnya, maka kita perlu menetapkan satu kain untuk semua detail agar mereka berada dalam satu tata letak. Untuk melakukan ini, kita perlu kembali ke mode simulation, menetapkan satu kain bagi semua detail, dan kemudian beralih kembali ke mode print layout. Sebelum membuat tata letak, bagi setiap kain kita perlu menyesuaikan pengaturan. Kita pilih kain di browser objek dan masuk ke properti. Di bagian roll, kita atur parameter width. Ini adalah lebar gulungan, lebar kain kita. Kita dapat memilihnya dari preset. Di sini ditetapkan lebar yang berbeda dalam inci. Atau kita bisa mengatur secara manual dalam unit yang kita butuhkan. Misalnya saya akan menetapkan 145 cm untuk kain utama. Jika dalam proyek kita memiliki kain lain, maka kita juga dapat mengatur lebarnya sendiri masing-masing. Kita pilih kain dan atur nilai yang diinginkan. Untuk perekat, kita juga perlu mengatur lebar bahan, tetapi perekat tidak ada di browser objek kita. Jadi kita mengklik salah satu detail dan mendapatkan akses ke properti gulungan. Kita atur lebar di sini. Selain lebar gulungan, ada juga properti lain. Di bagian position, kita bisa mengatur penempatan tekstur pada kain kita.
Jika pola sudah terlihat, ditempatkan secara berbeda dengan pada kain asli kita, maka kita dapat memindahkannya sepanjang sumbu X atau Y sesuai kebutuhan. Kita berfokus pada sudut kiri atas gulungan kita, kain kita, dan mencoba menempatkan tekstur kita sebagaimana perlu di dunia nyata. Ini akan sangat penting untuk kain dengan beberapa jenis geometris atau pola besar lainnya yang perlu kita perhitungkan dalam tata letak kita. Di bagian material, kita memiliki karakteristik visual dari kain kita. Jika kita tiba-tiba masih perlu memperbaiki pada tahap pekerjaan ini, misalnya Anda mungkin memperhatikan bahwa pola kita terlalu besar atau terlalu lembut, maka kita dapat mengubah tekstur kita, membuatnya menjadi lebih besar atau lebih kecil. Di jendela 3D, kita memiliki akses ke alat Edit Texture, yang dengannya kita juga memiliki fitur yang menyesuaikan ukuran tekstur kain dan letaknya. Jika kita akan memindahkan tekstur di sekitar detail seperti ini, maka perhatikan bahwa detail ini bergerak di jendela Print Layout. Ini sama seperti jika kita mencoba memindahkan detail kita di atas meja pemotongan dan memilih pola kain sedemikian rupa sehingga berada di detail yang kita butuhkan. Alat transform grafik juga terdapat di jendela 3D. Untuk mengedit grafik, jika ia ada, kita dapat mengubah posisi atau parameter tertentu. Di ruang kerja dengan pola, menggunakan pengubah tampilan, kita dapat menampilkan atau menyembunyikan garis yang kita butuhkan. Dengan menunjukkan pada pola beberapa informasi lain yang kita perlukan atau tidak perlukan. Sekarang, mari kita lihat penempatan pola. Program tidak secara otomatis menempatkan pola di kain kita. Tetapi kita dapat menggunakan tombol Reset Default Arrangement dan program akan menempatkan detail kita pada kain sesuai keinginan. Penempatan seperti itu kemungkinan besar bukan tata letak yang ekonomis. Tetapi detail-detail di area kerja ditempatkan sesuai dengan arah belahannya. Arah belahan pada kain ditunjukkan oleh panah hijau ini. Dan karenanya semua detail ditata sedemikian rupa sehingga belahannya bertepatan dengan belahan kain. Selain itu, program menempatkan detail-detail tersebut sehingga pola setiap detail sesuai dengan apa yang kita lihat di jendela 3D. Di atas kita melihat informasi tentang lebar kain kita dan berapa panjang total kain yang digunakan, pemakaian. Jika perlu, kita tentu saja dapat secara manual memindahkan dan memutar detail sebagai tambahan. Jika kita pikir itu dapat dilakukan dengan lebih ekonomis. Kita dapat bekerja dengan beberapa detail secara bersamaan atau memindahkan atau memutarnya satu persatu. Jika pada kain kita terdapat pola yang mengharuskan kita untuk menempatkan detail dengan hati-hati, misalnya sel, pola, maka kita dapat mengaktifkan tampilan batas tekstur. Dengan tombol kanan mouse, Show Texture Grid Repeat. Dan sekarang kita akan melihat pengulangan tekstur kita sehingga kita akan dapat menavigasi dengan lebih baik dan akan dapat meletakkan detail dengan lebih akurat. Kita juga dapat mengaktifkan pengaitan detail ke pembatasan ini menggunakan Snap to Texture Grid Outline. Maka kontur detail atau kelonggarannya akan dimagnetisasi ke jaring ini. Ketika Anda melihat kontur merah seperti ini pada detail, itu berarti kita telah melampaui kain kita. Atau detail kita memotong satu sama lain sehingga kita perlu menempatkan ulang detail tersebut. Kita juga dapat memilih Snap to Texture Grid Center untuk membuat detail tengah dimagnetisasi ke jaring. Cara bekerjanya tidak begitu jelas, tetapi ketika saya memindahkan detail, bagian tengahnya dimagnetisasi ke jaring. Kita matikan tampilan jaring dan jika kita ingin menempatkan detail secara berdekatan satu sama lain, maka kita dapat menggunakan Snap to Pattern, mengaktifkan magnetisasi ke detail-detail. Dan lalu kontur dan kelonggaran akan dimagnetisasi ke kontur dan kelonggaran detail lainnya. Saya memperhatikan kontur merah seperti ini, yang berarti kita melakukan sesuatu yang salah dan kita perlu menempatkan ulang detailnya. Terdapat juga fungsi untuk memperbaharui tekstur, refresh textures. Dapat digunakan jika kita entah bagaimana mengubah tekstur di mode ini
dan tidak melihat perubahan apapun. Maka kita memperbaharui mereka secara paksa dan fungsi Zoom Extend All memungkinkan Anda untuk menskalakan hingga semua detail menjadi terlihat. Jika kita mengaktifkan tampilan penggaris di menu pengalih tampilan, maka dari penggaris ini kita dapat menarik pengarah, yang juga dapat membantu kita dalam menempatkan detail-detailnya. Kita dapat mengatur pengarah di posisi yang kita perlukan. Dan detailnya akan dimagnetisasi kepada mereka dengan kontur atau kelonggarannya. Dan akan mungkin untuk mengatur, misalnya, detail-detail di sepanjang satu garis secara horizontal atau vertikal. Ketika pengarah tidak lagi diperlukan, pilih salah satunya dan hapus atau hapus semua pengarah. Selain pekerjaan manual seputar penempatan detail seperti ini, kita juga memiliki fitur untuk membuat tata letak ekonomi secara otomatis untuk beberapa set pola dan untuk ukuran bergradasi juga. Namun, sebelumnya saya menyarankan untuk melakukan pengaturan. Untuk mengaksesnya, klik tombol Next Setting dan buka editor properti. Di properti tata letak, kita memiliki dua bagian. Di bagian nesting, kita atur parameter untuk bakal tata letak. Jika kita tidak memiliki gradasi atau ingin membuat tata letak untuk ukuran dasar saja, maka di parameter number of garment, kita tinggalkan current, ukuran saat ini. Dan sedikit di bawah field number, kita atur jumlah produk dari ukuran yang kita butuhkan. Misalnya, saya memasukkan 3. Maka program akan membuat bagi saya tata letak 3 produk identik dengan ukuran dasar saya. Jika Anda menempatkan 1, maka kita akan memiliki tata letak untuk 1 set. Jika kita memiliki gradasi, maka di field number of garment, kita pilih grading, gradasi. Dan kita akan memiliki fitur untuk mengatur jumlah produk dari setiap ukuran sesuai keinginan kita. Kita tekan tombol Select Grading. Di jendela pengaturan, kita dapat mengatur jumlah set pola setiap ukuran. Jika banyak, untuk semua ukuran sama, maka di field total, semua, kita atur nilai yang diinginkan dan kita tekan Enter. Program akan menempatkan angka ini di sebelah setiap ukuran, tetapi kita juga dapat mengatur jumlah set yang berbeda untuk ukuran yang berbeda. Cukup letakkan angka yang diperlukan di depan masing-masing. Jika beberapa ukuran tidak diperlukan dalam tata letak, letakkan 0 di dekatnya. Kita tekan OK dan melihat bahwa di field number, program itu sendiri telah menghitung jumlah total set pola. Jika kita telah membuat peta warna untuk produk kita, colorway, model warna, maka kita bisa memilih apakah akan membuat tata letak untuk semua peta tersebut. Dalam hal ini kita pilih all di parameter colorway. Jika Anda memilih current, maka tata letak akan dibuat untuk model warna saat ini. Jika memilih custom, maka kita bisa menentukan beberapa model warna yang menarik bagi kita. Kita perlu mengklik tombol Select Colorway dan centang model warna yang kita perlukan. Saya hanya memiliki satu model warna di proyek ini, jadi saya membiarkannya. Apa itu model warna dan cara membuatnya? Kita akan segera mempelajarinya di salah satu pelajaran selanjutnya. Parameter berikutnya yang penting di sini adalah grain direction, arah belahan. Di sini kita dapat menentukan apakah program harus menyebarkan detail kita dalam satu arah di sepanjang belahan, atau ia bisa menyebarkannya ke dua arah di sepanjang belahan. Itu tergantung pada kain yang kita gunakan, pada polanya, atau mungkin pada ketersediaan bulu. Untuk kain saya, tersedia peletakan detail di dua arah di sepanjang belahan, jadi saya memilih 2W. Jika kita perlu meletakkan detail pada jarak kecil satu sama lain dan dari tepi kain, maka kita dapat mengatur buffer di parameter buffer spacing. Kita atur nilai yang kita butuhkan. Di sepanjang tepi kita melihat buffer ini. Jarak yang disisakan dari tepi dan jarak yang sama akan berada di antara detail-detail kita dalam tata letak. Ini adalah semua parameter yang mempengaruhi tata letak yang kita lihat di bagian information, informasi. Ini akan merupakan informasi yang kita lihat sebagai detail dari kerja algoritma kita. Di sini kita dapat memilih unit ukuran yang ingin kita kerjakan dan memperhatikan informasi. Dan di bagian fabric, kita melihat lebar dan pemakaian.
panjang dari tata letak kita saat ini. Sisanya akan kita lihat setelah algoritma bekerja. Ketika semua selesai, kita tekan tombol Nest Patterns, menyebarkan detail. Maka program mulai menghitung opsi tata letak dan memilih yang paling ekonomis dari antaranya. Proses ini bisa memakan waktu lama tergantung pada jumlah detail, jumlah set, jumlah ukuran. Nah, di sini, di bilah status, kita dapat melihat kemajuan. Berapa banyak pekerjaan yang telah dilakukan program kita dalam persentase. Saya menyarankan untuk menunggu hingga ia menyelesaikan seluruh proses sepenuhnya. Semakin banyak waktu yang kita berikan pada program, semakin ekonomis program itu akan memberikan pola bagi kita. Tapi kita bisa menghentikan proses dan mendapatkan sebuah tata letak. Untuk ini kita tekan Top Nesting. Menghentikan tata letak. Saya tidak akan menghentikannya sekarang, tetapi menunggu prosesnya selesai. Jadi, proses tata letak dalam kasus saya memakan waktu sekitar 4 menit. Saya mempercepat videonya. Dan seperti inilah tata letaknya. Di parameter di bagian information, kita melihat data efisiensi. Ini adalah efisiensi. Consumption. Dalam hal ini adalah area yang dapat digunakan dalam persen. Yaitu berapa persen area yang ditempatkan oleh detail kita dalam tata letak. Remnant, ini adalah sisa, persentasenya. Area, ini adalah area. Kita perkirakan berapa unit persegi area yang ditempati oleh detail Earthern Place. Dan berapa banyak area yang tersisa di sisa, remnant. Di bagian pattern, kita melihat berapa banyak detail yang akhirnya ditempatkan. Jumlah totalnya untuk semua ukuran dan semua set. Kita evaluasi hasilnya apakah ternyata cukup ekonomis bagi kita. Jika mau, Anda dapat mengubah sesuatu di pengaturan dan memulai lagi prosesnya. Mungkin program akan membaca tata letak dengan lebih baik. Detail dicat dalam tata letak cerah dalam warna tekstur kita. Ini adalah ukuran dasar utama kita. Tidak dicat tanpa tekstur. Ini adalah set sisa dan ukuran dasar yang sama dan seluruh sisa. Sayangnya untuk sementara pada detail tidak ditunjukkan di mana kita memiliki ukuran apa. Jika ingin, Anda dapat memindahkan detail sedikit. Jika tampaknya itu perlu, jika menurut Anda lebih nyaman memotongnya dengan cara seperti ini, tapi saya pikir bagian besar detail tidak boleh dipindahkan. Kita dapat menghapus semua set kecuali pola dasar dengan remove additional nesting patterns. Saya mengklik tombol ini dengan keranjang dan meninggalkan hanya detail ukuran dasar dari set utama saya. Sekarang saya akan membuat tata letak untuk satu ukuran. Saya memilih number of garment current dan mengatur number pada 1. Saya menjalankan proses. Dan sekarang video tidak saya percepat dan kita melihat bahwa prosesnya berjalan jauh lebih cepat. Dengan cara yang sama kita dapat membuat tata letak untuk detail-detail dari kain lain. Kita lakukan pengaturan, menjalankan tata letak, dan mendapatkan hasil kita. Sama halnya untuk perekat.
Terlepas dari apakah kita menggunakan tata letak otomatis atau meletakkan pola di sini secara manual, kita dapat mencetak pola-pola ini. Jika kita memiliki plotter yang terhubung ke program, maka kita dapat mencetaknya secara tepat. Untuk plotter kita memiliki menu settings, user setting. Di bagian lain, pengaturan yang perlu akan dilakukan. Informasi tambahan dalam pekerjaan dengan plotter dapat Anda temukan di situs resmi di bagian menu. Untuk mencetak pada plotter, kita gunakan dalam hal ini menu File Plotter. Saya memilih menu ini dan jendela pengaturan terbuka. Jika plotter kita memotong, kita centang Cut on Outline. Dan jangan lupa memilih perangkat kita untuk mencetak. Selanjutnya kita pilih pengaturan, tandai semua garis yang diperlukan dan semua informasi lain yang kita ingin lihat pada pola. Di bagian Show Lines, kita tandai garis yang kita butuhkan dan kita hapus yang tidak diperlukan. Di bagian Show Add Information, kita bekerja dengan tulisan dan sebutan lain di pola. Ketika semua telah siap, kita tekan tombol plot untuk mencetak. Bila kita tidak memiliki plotter atau tidak ada cara untuk menghubungkannya ke program, maka kita bisa mengklik tombol Save untuk menyimpan file ini dalam format PLT. Kita berikan file nama. Dan menyimpannya. Fitur kedua untuk menyimpan file adalah menggunakan menu File, Export, Plotter, PLT. Menu muncul, kita buat pengaturan. Dan menyimpan file kita. File yang disimpan dalam format ini dapat kita cetak dari program lain atau lewat outsourcing atau dikirim pada klien kita. Juga dalam mode print layout dimungkinkan untuk menyimpan gambar, tangkapan layar dari tata letak ini. Untuk melakukannya, gunakan tombol snapshot. Jendela pengaturan muncul dan di sini prosedurnya kira-kira sama, seperti ketika kita menyiapkan pola untuk mencetak dengan menggunakan snapshot. Di mode simulation, ada fitur untuk memindahkan dan memutar detail. Tapi saya mungkin tidak akan melakukannya, karena di sini kita telah memiliki tata letak yang ekonomis. Tetapi kita dapat mengatur pengaturan area cetak. Atau kita dapat menyimpan file ini untuk dicetak di A4 atau di plotter. Dalam hal ini kita memilih custom dan mengatur lebar plotter kita. Jika perlu, kita atur resolusi gambar kita. Seperti biasa, kita mengatur tampilan berbagai garis dan informasi. Di sini di bagian Show Image, kita juga masih dapat mengatur tampilan tekstur kain tidak hanya pada detail, tetapi juga pada area sisa. Fabric Texture, ini adalah tampilan kain di tempat di mana kita tidak memiliki detail, yaitu di tempat sisa. Pattern Texture adalah penampilan tekstur pada detail-detail itu sendiri. Dan grafik adalah grafik. Jika kita ingin menampilkan tekstur di tempat sisa, maka dalam hal ini kita bisa mengatur transparansinya. Di parameter Fabric Texture Opacity, kita atur persentase transparansi yang diinginkan. 100% adalah tekstur yang sepenuhnya tidak transparan. Ketika semua telah siap, kita klik tombol Save dan berikan nama untuk file kita.
Kita bisa menyimpan gambar ini dalam tiga format, JPEG, PNG, dan PDF. Namun, format PDF dalam hal ini akan menjadi format raster, yakni ia akan hanya menjadi gambar piksel individu yang disimpan pada format PDF. Oleh karena itu, tidak mungkin bekerja dengannya seperti pada kurva. Saya menyimpannya di format PNG. Saya mendapatkan gambar seperti ini, polanya pada latar belakang transparan. Tangkapan layar seperti ini dapat kita gunakan sebagai miniatur tata letak misalnya. Kita keluar dari mode print layout dengan memilih di bagian atas dalam daftar dari mode simulation. Seperti yang Anda lihat, pola di jendela 2D terletak seperti sebelumnya, sebelum tata letak di mode print layout. Print layout tidak mempengaruhi letak mereka. Tata letak yang kita buat dalam mode print layout akan disimpan saat kita menyimpan proyek kita. Jika kita menutupnya, maka pada saat proyek dibuka, maka tata letak tidak perlu lagi dibuat.